Oke, gue mulai ya. Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi tentang High Performance Computing (HPC) Next Generation. Kami kelompok 6 beranggotakan yaitu Next. Nama saya Zaki Fasya, lalu ada Elsa Nurmaulida, lalu ada Maulana Alifian, dan Sherly Anggraini. Langsung masuk saja ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang High Performance Computing berkembang sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan komputasi pada bidang ilmiah, industri, dan teknologi. Meningkatnya kebutuhan data besar, AI, dan simulasi kompleks memicu evolusi HPC yang lebih cepat, efisien, dan scalable. Boleh di next. Yang kedua ada definisi HPC Next Generation. HPC Next Generation adalah evolusi terbaru dari sistem komputasi kinerja tinggi yang menggabungkan superkomputer tradisional dengan teknologi modern seperti komputasi heterogen, accelerator AI, cloud native, HPC, serta integrasi big data dan machine learning. Dengan kata lain, HPC Next Generation adalah platform komputasi masa depan yang mendukung beban kerja ilmiah industri dan AI secara bersamaan melalui arsitektur terdistribusi cerdas dan sangat scalable. Boleh di next? Yang ketiga ada konsep utama HPC Next Generation. Yang pertama ada heterogeneous computing architecture, mengembangkan berbagai prosesor CPU, GPU, TPU, FGA untuk mempercepat komputasi sesuai kebutuhan workload. Yang kedua ada exascale computing, superkomputer dengan kemampuan mencapai exaFLOPS, mampu menjalankan simulasi dan perhitungan skala sangat besar. Dan yang ketiga ada Cloud Native HPC. HPC berbasis cloud dengan kontainer dan Kubernetes. Dan yang keempat ada AI Driven. AI membantu mengoptimalkan performa HPC, sementara HPC digunakan untuk melatih model AI terbesar. Yang kelima ada energi efisien dan green HPC. Difokuskan pada penghematan energi dan penggunaan sumber energi ramah lingkungan. Dan yang keempat ada High Performance Data Analysis (HPDA), menggabungkan HPC dan Big Data untuk memproses data besar secara cepat, baik real time maupun batch. Dan yang ketujuh ada Advanced Networking dan Interconnect, menggunakan jaringan super cepat seperti NVBand untuk mengurangi delay dan mendukung ribuan node. Dan yang terakhir ada software ekosistem modern, diperkuat dengan compiler, library, dan framework modern untuk performa optimal. Dan next, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke, di slide ini ada cara kerja high performance computing. Yang pertama, user mengirimkan job atau tugas ke sistem HPC. Yang kedua, scheduler memilih resource seperti CPU atau GPU dan node yang tersedia. Node itu kayak kumpulan dari komputer yang ada di sistem HPC. Yang ketiga itu pekerjaan dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Setelah itu, banyaknya node menjalankan tugas secara paralel atau dipecah. Kelima, node saling berkomunikasi melalui jaringan super cepat atau biasa disebut MPI. Terus yang terakhir itu hasil digabungkan dan dikembalikan ke user. Untuk slide ini itu ada contoh teknologi dan perusahaan yang menggunakan HPC.
Untuk di bidang AI dan deep learning ada pelatihan model AI yang biasanya digunakan oleh NVIDIA dan OpenAI atau yang biasa kita kenal dengan ChatGPT. Terus ada simulasi cuaca dan iklim. Biasanya itu digunakan di lembaga-lembaga yang buat prediksi cuaca ya, contohnya kayak BMKG. Terus yang ketiga itu di bidang otomotif dan teknik. Biasanya itu buat simulasi CFD untuk desain kendaraan. Itu biasanya BMW yang pakai. Terus yang keempat itu ada di film dan animasi. Biasanya diperuntukkan untuk rendering animasi. Contohnya itu ada Pixar yang menggunakan teknologinya. Terus yang kelima tuh ada di keuangan. Digunakan untuk simulasi resiko dan prediksi keuangan. Itu JP Morgan menggunakan teknologi HPC ini. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan high performance computing. Yang pertama, performa komputasi sangat tinggi hingga mencapai level exascale. Yang kedua, mampu menjalankan simulasi dan analisis data yang berskala masif. Untuk menjalankan simulasi rumit dan analisis data berskala masif yang tidak mungkin dilakukan oleh komputer biasa. Yang ketiga, mampu menangani big data, machine learning, dan simulasi yang hebat. Ini adalah otak di balik pengelolaan big data, pelatihan machine learning, hingga simulasi ilmiah tingkat tinggi yang sangat berat. Di kekurangannya yang pertama, biaya investasi hardware dan operasional sangat besar. Dan kedua, membutuhkan keahlian teknis tinggi untuk mengelola dan mengoperasikannya. Dan yang ketiga, tetap membutuhkan daya listrik besar dan infrastruktur pendinginan yang khusus. Next. Dan berikut ada perbandingan generasi high performance computing dari old generation to next generation. Yang di old generation itu yang pertama menggunakan teknologi dasar dan terbatas. Yang kedua lebih murah, tapi kemampuan dari HPC tersebut terbatas. Dan yang ketiga ada boros daya. Di next generation yang pertama menggunakan teknologi modern yang canggih dan penggunaannya jadi lebih canggih dan lebih cepat, lebih mudah untuk digunakan. Yang kedua, harga bisa lebih tinggi, namun sebanding dengan performa dan fitur-fitur yang ada dalam HPC tersebut. Dan ketiga, hemat energi dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, setelah kita mengetahui berbagai macam pengertian dan berbagai tentang high performance computing maksudnya. Lalu kita akan masuk ke use case nyata dan industri yang pernah menggunakan atau yang menggunakan high performance computing ini. Yang pertama itu dari industri AI dan machine learning. Yang sering menggunakannya yaitu biasanya NVIDIA. Nah, NVIDIA ini menggunakan HPC untuk melatih model AI canggih dan mengembangkan teknologi GPU mereka. Mereka juga menyediakan infrastruktur HPC (High Performance Computing) untuk perusahaan lain yang ingin melatih model AI besar atau menjalin kerjasama dengan NVIDIA. Nah, yang kedua yaitu penelitian cuaca dan meteorologi. Nah, di sini contoh yang sering atau yang kerap menggunakan teknologi HPC yaitu BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dari Indonesia. BMKG menggunakan HPC untuk memproses data cuaca dan dari seluruh Indonesia dan menghasilkan prediksi cuaca harian serta peringatan dini bencana seperti tsunami dan juga gempa bumi. Yang ketiga ada dari industri keuangan dan perbankan, yaitu contohnya JP Morgan. JP Morgan adalah salah satu bank terkenal dari Amerika Serikat. JP Morgan Chase merupakan menggunakan HPC untuk analisis resiko, portofolio, deteksi fraud atau kerugian, dan high frequency trading. Mereka memproses miliaran transaksi setiap hari untuk membuat keputusan investasi yang cepat dan juga akurat. Next.
Next. Yang tantangan lan. Nah, ya itu. Nah, sekarang masuk ke tantangan dan juga masa depan bagi high performance computing ini. Tantangannya itu yang pertama power dan thermal management atau konsumsi daya dan cooling yang sangat kompleks. Superkomputer butuh listrik yang sangat besar dan menghasilkan panas yang sangat ekstrim. Biaya listrik dan sistem pendinginannya sangat mahal. Belum lagi dampak lingkungan dari konsumsi energi yang tinggi. Yang kedua ada skalabilitas dan data movement, latensi dan bandwidth yang sering bottleneck. Saat sistem diperbesar, data sulit bergerak cepat antar komponen. Bandwidth terbatas dan latensi tinggi membuat bottleneck prosesor menganggur menunggu data. Yang ketiga ada heterogeneous hardware optimization complexity. Nah, sistem HPC pakai campuran CPU, GPU, FPGA. Developer harus optimasi kode untuk tiap hardware berbeda, sangat kompleks dan butuh expertise tinggi. Jadi butuh expert di bidang itu yang sangat sulit ditemukan. Yang keempat ada CapEx atau OPEX tinggi, biaya investasi dan operasional yang sangat besar. Biaya awal beli hardware ratusan juta dolar, ditambah biaya listrik operasional bulanan untuk listrik, cooling, maintenance, dan gaji staff yang sangat besar membuat ini menjadi sangat tantangan bagi HPC. Nah, yang terakhir ada shortage skill talent, kekurangan expert di bidang HPC ini. Sangat sedikit orang yang punya keahlian HPC. Sistem optimizing, distribution computing, susah direkrut, gajinya tinggi, dan juga kompetisinya pasti sangat ketat. Nah, lanjut masuk ke masa depannya. Masa depan yaitu komputasi kuantum yang terintegrasi. Kuantum komputer digabung dengan HPC klasik untuk solve masalah yang mustahil dipecahkan sekarang. Simulasi molekul, optimasi kompleks, AI advance, dan banyak lagi. Yang kedua ada efisiensi energi dan juga komputasi hijau. Nah, HPC ini di masa depan akan hemat energi, pakai renewable energy, cooling lebih efisien, liquid atau immersion, chip design lower power tapi tetap powerful, guys. Yang ketiga, AI dan machine learning sebagai beban utamanya. Nah, HPC fokus untuk training AI, model raksasa, deep learning, big data analysis, hardware didesain khusus untuk workload AI, GPU, TPU, AI acceleration. Yang keempat, cloud HPC dan demokratisasi akses. Nah, HPC ini bisa diakses via cloud berbayar sesuai pemakaian. Startup universitas, research kecil bisa pakai superkomputer tanpa beli infrastruktur mahal. Nah, yang terakhir komputasi edge dan distribution HPC. HPC ini tidak lagi terpusat di satu data center saja, guys, tapi tersebar ke semua edge terdekat oleh user untuk aplikasi real time, IoT, automatic vehicle, smart city dengan latensi ultra yang rendah. Jadi kalau kita menggunakan HPC, kita tidak perlu menunggu datanya itu di data center yang jauh. Data centernya bisa ada di dekat kita menggunakan komputasi edge. Lanjut. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulannya nih. High performance computing atau HPC next generation adalah evolusi komputasi berkinerja tinggi yang menggabungkan superkomputer dengan teknologi modern seperti komputasi heterogen, AI, cloud arsitektur, dan efisiensi energi. Dengan inovasi CPU, GPU, TPU, FPGA, Advanced Interconnect, dan Machine Learning, HPC Next Generation mampu menyelesaikan permasalahan kompleks di berbagai industri, mulai dari drug discovery, prediksi cuaca, simulasi otomotif, hingga pelatihan mode AI skala besar dengan performa yang jauh lebih cepat dan efisien, dan juga tidak lupa di bagian keuangan dan perbankan, guys. Lanjut.
Nah, di sini ada daftar pusakanya yang bisa digunakan sebagai referensi kita. Dan lanjut. Lanjut langsung tutup aja. Nah, jadi sekian presentasi singkat kita kelompok 6 tentang HPC Next Generation. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Coba cek hasil record. Hasil record sekitar 15 menit.